Bab ke-279. Bagaimana kalau istri kamu diperiksa saja, biar suster yang oles gel ke perut dan menggerakkan alatnya, jadi aku hanya perlu melihat ke layar monitor saja? Sepertinya tawaran Kevin tidak buruk, lagi pula mereka sudah berada di sana dan sempat menunggu antrian lama. Boleh deh kalau begitu, ucap Gali pasrah. Perawat wanita itu membantu Riana naik ke pembaringan dan menutup setengah tubuhnya dengan menggunakan selimut tipis, kemudian menyibak gamis yang dikenakannya hingga bawah dada dan mengoleh gel hingga merata. Sesekali Gali menatap Dokter Kevin demi memastikan lelaki itu tidak mengintip di balik tirai. Sementara satu tangannya menggenggam tangan Riana. Membuat wanita itu menahan senyum melihat tingkah suaminya yang terlalu posesif. Ketika menatap ke layar monitor, Gali merasakan sensasi yang berbeda. Tanpa sadar bibirnya melengkung membentuk senyum. Apalagi setelah Kevin memberi penjelasan bahwa janin di dalam kandungan Riana dalam keadaan baik. Trimester pertama itu harus benar-benar dijaga dengan baik. Tidak boleh mengonsumsi sembarang obat dan tidak boleh beraktivitas yang melelahkan. Ucap Dokter Kevin sesaat setelah menjalani pemeriksaan. Gali dan Riana duduk di hadapannya. Apa kistanya tidak akan mempengaruhi pertumbuhan janin? Riana sangat khawatir dengan kehamilan keduanya ini. Umumnya kista tidak menyebabkan masalah atau komplikasi pada kehamilan dan janin, apalagi kalau ukuran kistanya masih kecil dan tidak bertumbuh atau menimbulkan gejala. Dalam beberapa kasus kista bisa hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Tapi, walaupun begitu harus tetap rutin kontrol untuk memantau setiap perkembangannya. Penjelasan panjang dari dokter membuat sepasang suami istri itu cukup lega. Untuk kasus Ibu Riana, ukuran kistanya tidak terlalu besar dan bisa dilakukan tindakan pengangkatan bersamaan dengan persalinan nanti. Baik, terima kasih, dokter. Ucap Riana sungkan. Saya akan resepkan obat anti mual dan vitamin. Awal kehamilan, mual memang wajar dan dialami sebagian besar ibu. Ucapnya sambil menuliskan resep obat. Kalau masalah berhubungan gimana? Aman, kan? Tanya Galih. Bola mata Riana membulat. Semburat merah terlihat jelas pada kedua sisi pipinya mendengar pertanyaan itu. Bisa-bisanya Galih menanyakan hal yang berhubungan dengan urusan ranjang kepada Dokter Kevin. Tangannya mengulur ke arah pinggang dengan dua jari yang membentuk kapeten. Memutar kulit pinggang suaminya dengan gemas bercampur malu. Galih yang terkejut hanya menatap Riana dan menggenggam tangan yang baru saja mencubit pinggangnya. Boleh. Tapi, harus tetap hati-hati dan jangan berlebihan. Gunakan posisi yang aman seperti missionary. Jawab sang dokter. Oh ya, hindari posisi women on top pada trimester pertama karena itu berisiko. Galih manggut-manggut. Boleh setiap hari? Untuk kehamilan normal, melakukan hubungan intim sebetulnya aman. Karena janin sudah dilindungi oleh cairan ketuban di dalam rahim dan otot-otot di rahim itu sendiri. Tapi, ya itu tadi, harus hati-hati dan perhatikan frekuensi berhubungan. Dianjurkan tidak lebih dari 3 kali dalam seminggu. Jawab Kevin panjang lebar. Ingat, Pak Su, masih awal. Jangan nyegas melulu. Tambahnya penuh kelakar, membuat Galih tertawa kecil. Oke, aku paham. Gak harus pakai pengaman, kan? Dokter Kevin terkekeh. Enggak lah. Pernah dengar selentingan, katanya bisa membahayakan janin. Soal ini memang ada beberapa perbedaan pendapat, katanya mengeluarkan cairan SP3 di dalam bisa menyebabkan kontraksi rahim. Tapi, menurut beberapa penelitian gak ngaruh, karena janin sudah dilindungi selaput dan cairan ketuban. Kecuali kalau suami mengidap infeksi S3 seksual menular atau AIDS. Oke. Jadi aman, ya? Kala sang dokter dan Galih membicarakan hal pribadi dengan begitu santai, berbeda dengan Riana yang semakin menunduk. Ingin rasanya menyembunyikan wajahnya di lembah terdalam bumi. Mas, kalau kamu masih mau konsultasi dengan Dokter Kevin, aku tunggu di luar, ya. Aku agak mual. Iya, sayang. Masih ada yang mau aku tanyain.
Kamu tunggu di depan sebentar. Jawab Galih lembut. Mari, dokter. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Balas sang dokter. Dengan menyembunyikan rona merah di wajah, Riana melangkah menuju pintu. Berada di ruangan itu dan membicarakan urusan paling pribadi benar-benar membuatnya malu. Meskipun pertanyaan Galih tadi sangat normal dan sebaiknya memang dipahami semua pasangan. Mungkin akan berbeda jika itu dokter wanita, atau mungkin bukan Kevin. Lelaki yang pernah ada di masa lalu Riana. Kamu kenapa, Riana? Tanya Iren, saat melihat Riana keluar seorang diri dari ruangan dokter dengan pipi merona. Gak apa-apa, Ren. Cuma sedikit pusing. Suami kamu masih di dalam? Ia mengangguk pelan. Katanya masih ada yang mau ditanyakan ke dokter. Kebetulan dokternya ternyata teman lamanya. Oh. Sementara di dalam ruangan, pembicaraan tentang hubungan sudah selesai. Galih cukup lega setelah menanyakan hal-hal yang baginya cukup penting. Terlebih, saat kehamilan Vio ia tak bersama Riana, sehingga pengetahuannya tentang kehamilan sangat terbatas. Kamu sudah nikah, Kev? Tanya Galih kemudian. Membuat dokter tampan itu mendesah panjang. Belum ketemu yang pas. Kebanyakan perempuan itu melihat laki-laki hanya dari sisi kematangan finansial. Jarang ada yang benar-benar tulus. Galih terkekeh. Nggak semua wanita begitu. Ya, kamu benar. Aku hanya agak trauma dengan satu wanita. Memang wanita mana yang membuat seorang Kevin sampai trauma? Adalah, nggak usah diingat-ingat. Masa lalu dan udah lewat. Ujarnya. Oh ya, kamu ketemu istri di mana? Ketemu di kantor. Kebetulan kami kerja di perusahaan yang sama. Alhamdulillah, dia wanita paling sempurna yang pernah kutemui. Darinya aku belajar banyak. Kevin hanya mengangguk pelan mendengar ucapan Galih. Melirik arloji yang melingkar pada pergelangan tangannya, Galih baru tersadar sudah cukup lama ia menghabiskan waktu di ruangan sang dokter. Oh ya, aku masih ada pekerjaan penting. Lagi pula di luar masih ada antrian. Jadi nggak enak. Ucapnya langsung bangkit meninggalkan kursi. Senang bertemu kamu hari ini. Ya, kapan-kapan kalau mau konsul hubungi nomorku saja. Beres. Keduanya saling menjabat, sebelum akhirnya Galih meninggalkan ruangan. Mas, tadi ngobrol apa aja sama dokter Kevin? Tanya Riana di sela-sela perjalanan pulang. Galih melirik sekilas, lalu mengulas senyum. Satu tangannya terulur mengusap perut sang istri yang masih rata. Enggak, cuma ngobrol biasa. Si Kevin itu belum nikah juga ternyata, padahal usianya nggak muda lagi. Memang kenapa? Nggak tahu, katanya sih trauma sama perempuan yang melihat laki-laki dari segi harta aja. Riana menundukkan kepala. Ia genggam tangan Galih yang mengusap perutnya. Hanya ngobrolin itu? Iya. Apa dia cerita tentang wanita yang membuat dia trauma? Riana bertanya dengan ragu. Enggak. Jawabnya. Lagian wanita materialistis itu normal, sayang. Ada beberapa wanita matre dalam hal positif. Kevinnya aja yang nggak siap. Wajar kalau wanita melihat kematangan finansial laki-laki. Itu namanya bukan matre, tapi realistis. Wanita yang akan mengelola keluarga, merawat suami, membesarkan dan mendidik anak-anak, memastikan rumahnya aman dan nyaman, bisa makan sehat dan enak, dan untuk mewujudkan itu semua butuh biaya. Wanita dinikahi untuk dibuat bahagia dan dicukupi kebutuhannya, bukan untuk dibuat semakin susah, kan? Riana mengulas senyum, lalu mencium punggung tangan suaminya. Ya Allah, aku pernah mendengar bahwa aib masa lalu harus ditutup rapat dan hukumnya tidak boleh diceritakan kepada siapapun, meskipun kepada suami sendiri. Karena itu, aku memilih menutupnya rapat-rapat.